Oke, halo semuanya. Welcome back to The East. Jangan jauh, jangan lupa ingat rumah. Kali ini kita sudah kedatangan salah satu narasumber yang merupakan putra daerah juga. Kalau kemarin di episode kedua kita lebih banyak membahas terkait etos kerja. Kali ini kita akan banyak berdiskusi tentang bagaimana sih sebenarnya peran komunitas daerah yang ada di Bali dan bagaimana menjadi anak muda yang bisa terlibat dalam komunitas daerah tersebut. Untuk itu mungkin kita langsung sapa saja, ada Kak Simon di sini. Halo Kak Simon. Halo. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Wih, luar biasa. Nah, Kak, gimana ini ya perasaannya ketika kemarin diundang oleh tim untuk datang ke sini? Ya, sebelumnya tentu terima kasih. Ada rasa senang, bangga, dan khawatir juga. Khawatirnya gugup nih. Sebab baru pertama kali saya bicara di depan kamera kayak gini. Iya. Oke, kita mungkin bincang-bincangnya akan lebih santai, Kak. Jadi saya juga sebagai host sebenarnya gugup ya. Oke deh, kalau misalnya terkait kesibukan nih, jadi teman-teman mungkin ingin tahu ya kesibukan sekarang kira-kira seperti apa gitu. Bisa diceritakan, Kak? Oke, baik. Terima kasih. Jadi kesibukan saya sekarang tentu saya pekerja juga. Jadi saya bekerja di dunia instansi pemerintah, instansi vertikal. Biasa dikatakan demikian karena instansi vertikal itu adalah instansi pemerintah pusat yang ada di daerah. Jadi dia perwakilan pemerintah pusat yang ada di daerah. Itu dunia pekerjaan. Kalau di dunia luar selain pekerjaan, nah saya disibukkan dengan tanggung jawab sementara ini sedang dipercaya sebagai salah satu ketua umum Ikatan Keluarga Nagekeo, jadi paguyuban diaspora NTT yang ada di Bali. Oke. Jadi Kak Simon merupakan ketua umum Ikatan Keluarga Nagekeo. Kita tepuk tangan dulu dong. Jadi berbicara tentang komunitas atau ikatan daerah, saya sebagai generasi Z ini Kak sudah berpikir bagaimana cara mengatur komunitas sebesar itu gitu. Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan itu, saya ingin kita recall dulu. Kira-kira apa alasan utama dulu Kakak ingin bergabung di dalam komunitas kedaerahan dan bagaimana sih perjalanannya kemudian sekarang bisa menjadi ketua umum? Itu sepertinya bukan hal yang mudah ya untuk dipercayakan menjadi ketua gitu dalam suatu komunitas gitu. Ya baik, betul juga itu perjalanan yang cukup panjang. Bahkan kalau dalam posisi organisasi pemegang jabatan, saya di posisi untuk naik jadi posisi ketua itu butuh 12 tahun. 12 tahun. Saya 12 tahun itu menjabat sebelum ketua umum sebagai sekretaris umum. Artinya itu 12 tahun dulu sebagai sekretaris umum, kemudian baru dipercaya sebagai ketua umum. Kalau tadi ditanya apa yang menyebabkan saya suka atau ini terhadap organisasi, ya karena singkatnya itu karena kecintaan terhadap daerah sebenarnya. Ya. Jadi lahir besar di luar, kemudian datang ke sini kan sebagai anak rantau. Itu jadi tidak punya siapa-siapa, sehingga itu yang membuat saya juga harus mandiri. Nah, dengan kemandirian itu saya tahu bahwa saya harus cari dan dekat dengan warga atau keluarga besar, dalam hal ini mungkin komunitas NTT, lebih khususnya tentu yang satu daerah dengan saya ya Nagekeo tadi. Itu yang membuat saya akhirnya ya mau tidak mau, suka tidak suka, saya harus tetap berinteraksi dengan keluarga atau warga asal saya gitu. Oke, jadi butuh waktu 12 tahun itu ya untuk membangun kepercayaan, karena kan menjadi ketua dalam satu komunitas itu kan kepercayaan ya Kak ya. Betul. Kepercayaan. Jadi
luar biasa sekali ya membangun kepercayaan itu selama bukan jangka waktu yang mudah, lebih dari 1 dekade ya, meskipun cuma lebih 2 tahun, but that's really cool gitu. Nah, Kak, tadi mungkin belum dimention gitu. Kira-kira waktu muda gitu, mungkin kita recall ke masa muda dulu karena yang hostnya ini generasi Z loh gitu. Waktu muda itu seperti apa sih keinginan atau hal apa yang mendasari sehingga ingin tergabung ke dalam organisasi atau komunitas daerah gitu? Selain nanti tadi sudah dijelaskan terkait kecintaan daerah, tapi ada tidak sih satu kasus atau satu kejadian yang paling memorable, yang paling sangat dalam gitu, yang menjadikan alasan utama gitu? Oke, baik. Ya saya flashback Iya. dulu ya. Ya semoga singkat saja secara singkatnya. Jadi saya ini kan lahir dan besar memang sudah di luar dalam pengertian di luar dari asal usul orang tua saya. Orang tua saya dari Flores, Nagekeo khususnya. Tapi saya lahir besar di luar Flores atau NTT. Saya lahir besar di Timor Leste. Timur ya, jadi jelek-jelek begini kelahiran luar negeri lah gitu ya, kelahiran luar negeri itu. Nah di di Timor Leste sendiri, saya 15 tahun di sana sejak lahir sampai dengan SMP. Saya kira SMP itu adalah usia yang sudah cukup, ya tidak bisa dikatakan matang, tapi paling tidak sudah tahu untuk menentukan mana baik dan mana buruknya. Nah ketika saya SMP itu saya juga sudah aktif di organisasi seperti Pramuka gitu ya. Kemudian latar belakang orang tua saya juga sepertinya sedikit tidaknya mempengaruhi saya. Jadi bapak saya itu seorang aparatur negara, polisi, Polri, lalu ibu saya atau mama saya itu perawat, orang kesehatan. Nah karena bapak saya ini polisi, lahir dan besar saya di dunia asrama, anak kolong kalau biasa dikenal anak kolong. Anak kolong tuh kan rata-rata hidupnya tuh kan suka sekali habit berkomunitas dia. Kalau si A ikut latihan karate, yang biasanya yang seumuran akan ikut bahkan di bawah ikut berorganisasi pramuka pasti semua ikut. Itu mempengaruhi. Gitu. Singkat cerita, Dili Merdeka, sebelum Dili Merdeka memang saya punya kesempatan mengenal Flores lebih dekat dengan bersekolah di Flores. 3 tahun saya SMA di sana. Di mana Kak? Tepatnya SMAK Suradikara ND. Jadi saya tamatan Suradikara ND. Setamat dari sana saya langsung ke Bali. Nah, itu juga bukan tanpa sebab sebenarnya, karena memang orang tua saya ketika Dili Merdeka eksodusnya ke Bali. Ditempatkan di bapak saya di Polda Bali. Yang tadi saya sedikit ini ketika saya memutuskan pingin merantau itu dalam pengertian kita kan jauh dari orang tua. Pingin sekali jauh dari orang tua. Saya tes kuliah, dulu kami bahasanya bukan PMDK. Tes mandiri kah? Ya tes ujian masuk kuliah itu, UMPTN itu. UMPTN. Itu saya pilih di Pajajaran. Saya masih ingat sekali Pajajaran Bandung, karena memang dari awal cita-cita saya kuliah di sana. Dan saya senang sekali dengan dunia sosial politik sehingga saya memilih Sospol waktu itu. Dan saya pilih HI. Puji Tuhan sebenarnya lulus. Harusnya berangkat ke Pajajaran Bandung. Tapi ketika mau berangkat, izin pamit sama orang tua, terkhusus mama saya, beliau menyampaikan begini, silakan boleh saja kau kuliah ke sana, berangkat, tapi sampai di sana silakan biaya sendiri. Wah, mikir kita kan, wih biaya sendiri, jangan-jangan tidak kuliah jadi gembel gitu di sana kan. Nah, akhirnya singkat cerita ya urungkanlah niat itu, bertahan dulu. Sebenarnya bukan tanpa sebab, saya bisa pahami dan mengerti karena waktu itu papa mama saya baru pindah eksodus ke Bali ini, sehingga mereka baru menata bisa dibilang menata hidup baru di Bali ini. Itu saya
mengalah, menahan diri. Kemudian tahun berikut saya tes lagi. Nah niatnya masih sama, pingin jauh dari orang tua, merantau tadi. Merantaunya dengan cara kuliah Ya, gitu ya. caranya kuliah ya, karena itu waktu itu jalan satu-satunya ya alasannya harus kuliah. Kan gitu. Benar-benar. Tidak ada jalan lain. Nah saya pilih Surabaya, karena saya berpikir kalau dulu mungkin Bandung terlalu jauh nih dari Bali, Surabaya kan dekat, pilihlah Erlangga. Sama masih sospol juga, ilmu politik saya tapi waktu itu. Ya singkat cerita ujian lulus. Begitu saya sampaikan, kembali minta izin sama orang tua, lagi-lagi mama saya pernyataan yang sama, silakan kuliah tapi biaya sendiri karena ini Surabaya juga dekat. Ya kalaupun toh ini kau bisa lah pulang-pulang ke Bali gitu. Tapi ya mikir juga saya, kalau kuliah putus nyambung kapan selesainya kan? Ya akhirnya singkat cerita urungkan niat untuk kuliah di luar Bali. Tapi saya berpikir, kalau saya nggak segera kuliah ini saya terlambat. Karena teman-teman saya yang satu angkatan sudah 1 tahun lebih dulu kuliah. Nah, kalau mundur lagi kapan kita selesainya? Singkat cerita ya saya coba cari di Bali apakah ada sospol. Nah waktu itu cari. Kemudian ketemulah di Warmadewa. Ada tuh sospol dan ada ilmu pemerintahan. Ya singkat cerita saya tes masuk. Ya berkuliahlah di sana. Ya akhirnya yang tadinya niatnya merantau jauh dari orang tua, ya harus diurungkan tetap di rumah, Bali, di rumah dekat dengan orang tua. Tapi rupanya jiwa saya tetap maksudnya pingin yang mandiri. Karena memang saya ya tadi karena saya sudah sebutkan tadi saya pernah 3 tahun sebenarnya jauh dari orang tua ketika saya SMA di Suradikara dan saya di asrama. Ya itu juga mungkin mempengaruhi saya bisa sedikit mandiri tadi. Mungkin itu. Berarti ketika tadi sudah ingin gagal ya, kita sebutnya gagal merantau gitu. Gagal merantau. Kemudian di Bali lah ini mulai bertemu dengan komunitas. Apakah waktu itu langsung masuk ke komunitas Ikatan Keluarga Nagekeo atau seperti apa kira-kira? Atau ada komunitas sebelum itu? Ya, jadi sebenarnya ketika di Bali pun kan sebenarnya saya orang tua pun baru memulai. Tadi saya sudah bilang baru memulai menata hidup di sini. Saya pun begitu menyesuaikan. Lalu kalau organisasi memang justru saya mengenalnya lebih duluan di kampus tentunya. Jadi di kampus ketika saya masuk kuliah saya diperkenalkan satu komunitas ya memang berlatar belakangkan agama ya, rohani. Itu namanya KMK. KMK itu Keluarga Mahasiswa Katolik. Ya. Jadi itu pertama kali saya mengenal organisasi di kampus. Itu sementara kalau tadi ditanya soal paguyuban itu belum, karena apalagi waktu itu ya. Nah ini juga harus flashback karena waktu itu sekarang kan saya Nagekeo. Dulu itu belum ada Nagekeo. Jadi masih satu dengan Ikatan Keluarga Ngada Bajawa. Jadi masih satu kabupaten dan baru mekar di tahun 2007 apa 2008. Sementara saya waktu itu kan kuliah di 2002 sampai 2005 tamatnya. Ya. Jadi lebih dulu mengenal organisasi kampus. Iya. Berarti memang rumah awal ya sebelum masuk ke organisasi komunitas daerah itu diawali dengan di kampus pada saat betul. Itu. Oke deh Kasiman. Jadi berbicara tentang menjadi ketua komunitas daerah gitu Nagekeo, yang pasti di dalamnya kira-kira berapa banyak anggotanya? Jadi saat ini pasca COVID ya, itu kan banyak warga yang pulang. Kemudian kemarin saya mulai dengan pendataan ulang sensus. Saat ini ada 606 jiwa.
600 data ya. kami warga Nagekeo di Bali. 606 jiwa Ya, gitu 606 ya. jiwa data Itu terakhir. bukanlah angka yang sedikit gitu. Ya. Karena jujur Kak, kami yang organisasi di kampus yang hanya 30-an itu kepala ingin pecah rasanya ketika mengatur gitu. Nah, gimana Ya. Kak menjadi ketua dengan jumlah masyarakat sebanyak itu dengan the diversity of karakter gitu ya. Ya. Kira-kira apa sih tantangan terbesarnya gitu agar kan bisa satu tujuan gitu? Iya, jadi tantangan lagi-lagi kalau bicara kembali terutama ke kita orang timur ya karakter memang. Karakter kita ya harus ya suka tidak suka walaupun saya orang timur ya. Karakter orang timur itu apa ya? Tanda petik saya harus katakan ya kepala batu. Keras kepala. Yeah. Jadi kalau bilang diatur itu tidak mau, ya susah. Nah, tapi tadi saya kira justru dengan itulah ada tantangan buat saya sebagai ketua ya. Itu ada tantangan tersendiri buat saya bagaimana supaya warga saya ini bisa dan mau begitu jadi satu visi dan misi dengan saya sebagai ketua umum dengan organisasi paguyuban yang sudah kita bentuk ini itu. Oke, jadi kalau misalnya nih Kak, cara dari tantangan itu tadi dengan karakteristik kita ya orang timur yang sedikit keras kepala gitu, bagaimana cara agar bisa merangkul dengan karakteristik itu? Apa sih tips yang Kakak lakukan gitu, yang diterapkan gitu selama menjadi ketua kira-kira? Baik, terima kasih. Memang menarik. Jadi kalau karakteristik kita orang timur tuh rata-rata, kalau walaupun tadi saya bilang secara sikap mungkin memang keras kepala, kepala batu, tapi secara komunitas, ya, kehidupan komunal, ya. Itu sebenarnya orang yang suka berkelompok, suka ya berbagi. Jadi di situ sebenarnya secara sosial pun sudah ini, hanya bedanya memang kalau hidupnya di kampung atau di daerah kita sana itu keluarga kita sudah terbiasa. Gitu. Tapi begitu dibawa keluar, ditarik ke daerah rantauan ini, kan sudah mulai muncul yang kita bilang tanda petik ego tadi. Egonya mulai muncul pelan-pelan. Nah, apalagi misalnya ya tadi ternyata mereka tahu nih, ketua umumnya kami ya orang ini, tapi kan tidak lahir besar di daerah kita. Mana tahu dia soal adatnya, mana tahu dia soal itu tantangan. Ya itu. Jadi terkadang hal yang kecil itu juga bisa mempengaruhi mempengaruhi tadi sikap mereka yang akhirnya menjadi ya keras kepala tadi dengan kita gitu. Tapi kalau puji Tuhan saya pikir kalau ditanya tips ya saya masuk dari sisi tadi, hidup komunalnya itu yang saya mainkan. Jadi mudah saja kalau pada umumnya misalnya ada kegiatan berkumpul. Ya. Kalau di kami biasanya kan ada arisan bulanan itu. Nah saya berupaya atau sedapat mungkin akan hadir di arisan itu. Dan memang betul risikonya ya saya harus keliling kan. Ya kalau karena 600 jiwa itu ada sekian subunit ya, berdasarkan subunit kelompok ada 9, kami ada 9 subunit. Nah itu ya jadi saya harus bagi waktu. Nah itu ya tipsnya. Memang benar sekali menjadi ketua memang sangat susah gitu ya. Tetapi setiap pribadi punya cara tersendiri. Kalau tadi mungkin dari Kak Simon caranya itu adalah dengan mengunjungi lalu menggunakan bagaimana memanfaatkan pendekatan komunal itu sendiri di dalam masyarakat timur gitu. Nah berbicara tadi tentang tips ya and triknya jadi untuk masuk. Nah gimana Kak partisipasi anak muda di dalam komunitas itu sendiri sejauh ini menurut Kak Simon seperti apa? Apakah kalau teman-teman dari Nagekeo ini sendiri yang anak mudanya apakah berpartisipasi secara aktif atau justru minim sekali partisipasinya? Ya saya sih kalau di Nagekeo saat ini saya berani
katakan bersyukur karena kelompok muda saya cukup aktif. Kelompok muda saya. Jadi di kelompok muda kami di Nagekeo itu ada punya kelompok sendiri namanya Ikatan Keluarga Mahasiswa dan Pemuda Nagekeo, IKMA Pena Bali. Nah, lagi-lagi kembali itu saya bersyukur karena latar belakangnya juga IKMA Pena Bali ini terbentuk, saya juga bagian dari yang melahirkan atau membentuk, Inisiator. inisiator membentuk IKMA Pena Bali itu. Jadi 3 tahun atau 4 tahun terakhir ini teman-teman mahasiswa dan pemuda kami cukup aktif. Mereka cukup aktif dalam berbagai macam kegiatan. Kegiatan Ya. mereka sangat aktif ya. Sangat aktif. Oke. Nah Kak, sebenarnya ya tadi menyinggung soal partisipasi anak muda gitu. Nah, apakah komunitas daerah gitu menurut dalam perspektif Kak Simo nih, Ya. apakah masih relevan untuk anak muda, khususnya ini ya untuk generasi Z Ya. yang kalau saya kadang lebih banyak menghabiskan waktu di kamar scroll TikTok gitu. Nah, ketika misalnya diajak ke tempat sesimpel arisan keluarga, kadang malas karena ya pasti orang tua di dalamnya gitu. Jadi menurut Kak Simon sendiri seperti apa nih? Apakah masih relevan untuk anak muda? Sejauh ini dan pengalaman saya pikir itu masih sangat relevan, jadi yang relevan tadi kita pilah ya. Ini maksud saya coba pilah. Jadi ketika kita berbicara organisasi sebenarnya ya kita pilah dulu ini yang terkontaminasi dalam benak kita atau teman-teman yang muda sekarang, paguyubannya itu yang menurut saya mengganggu. Mengganggunya kenapa? Karena ini organisasi kedaerahan, kumpul keluarga orang tua, arisan-arisan saja. Padahal tadi yang saya bilang, kalau saya di Nagekeo saya coba sejak awal saya sampaikan itu, notes itu bahwa pilah betul ini organisasi kedaerahan, tapi yang saya ambil atau saya kasih tanda petik garis bawah itu organisasinya. Apa organisasinya? Ya kalian yang kelompok muda ya organisasi itu kan tidak saja belajar soal tadi kumpul satu daerah, tidak. Tapi organisasi itu kan ada belajar kepemimpinan, leadership ya. Leadership, ada public speaking, berbicara. Nah itu yang saya selalu kedepankan dan selalu saya sampaikan ke teman-teman pemuda dan mahasiswa saya yang di Nagekeo, sehingga mereka pun berkumpul itu kegiatan mereka ya kegiatan organisasi, bukan kegiatan arisan. Ya mereka lebih ke kegiatan organisasi. Kayak kemarin mereka ada kalau saya tidak salah ingat Kembara itu kemah bakti masyarakat. Jadi mereka camping ya manfaatkan bonus wisata Bali kan, kaya akan wisata alamnya. Nah jadi mereka camping ya, di sela-sela mereka camping kita isi tuh ada bagaimana public speakingnya, bagaimana belajar manajemen organisasinya, ya, itu kita sampaikan dan narasumbernya juga banyak. Orang-orang relasi kita di sini juga banyak yang cukup mumpuni dalam hal-hal begitu. Berarti memang ya selain di bangku perkuliahan dalam konteks ini di kelas, kita juga mungkin perlu untuk ke organisasi karena kita mungkin bisa belajar juga skill lain di organisasi, termasuk leadership gitu ya, public speaking dan lain sebagainya. Oke deh Kak, kalau tadi kan berbicara tentang relevan banget nih anak muda untuk bergabung di organisasi. Menurut pengalaman Kak Simon sendiri yang sekarang memang bergabung di government, di pemerintahan, di dunia kerja gitu, apa sih dampak dari bergabung di organisasi yang kemudian bisa memudahkan di dalam dunia pekerjaan kira-kira? Baik, sepengalaman saya banyak. Tapi saya ambil contoh saja yang simple, maksudnya yang mudah kita ini. Jadi di organisasi itu kan biasanya kita dilatih tuh
kalau yang mau saya bilang tuh kepekaannya. Kepekaan. Kepekaannya, insting dan Iya, ini itu orang yang suka berorganisasi pasti insting dan kepekaannya itu tinggi sekali. Nah, di dunia pekerjaan kayak saya misalnya tadi di government instansi ya. Itu justru hal-hal begitu tuh diperlukan. Ya, diperlukan. Hal-hal yang sepele misalnya. Jadi kalau bahkan di dunia pemerintahan itu kita rapat sekalipun misalnya rapat. Ya, rapat. Entah kita bukan pemimpin atau Iya. pejabat, kita cuma staff di situ, diikut sertakan di situ, hal-hal yang kecil tuh biasanya jadi kalau saat rapat nih kayak begini nih, Iya. lagi ngomong mic storing bunyi. Iya. Itu biasanya kalau yang lain tuh hanya pangku tangan aja duduk manis gitu. Tapi kita yang sering berorganisasi tuh terganggu itu biasanya. Aduh. Nah, pejabat yang ngomong pun sebenarnya dia sudah terganggu. Jadi dia akan tahu, jadi begitu kita refleks, misalnya kita akan jadi pusat perhatian. Iya. Tanda petik positif karena pimpinan kita di instansi itu dia akan tahu, besok-besok kalau ada rapat, ada begini, tuh mintain tolong misalnya saya, Ya. Simonnya itu tolong minta dia bantu untuk menyiapkan alat perlengkapan gitu. Perlengkapan. Ya. Belum lagi misalnya tadi kalau mau naik kelas sedikit, sudah rapat begini udah, walaupun pejabat kita sudah golongan milenial, tapi kan tetap suka mau difoto juga tuh. Oh iya. Ya, kalau sudah Benar-benar. ngomong nonton gini, kok kamera belum kelihatan ini siapa ini yang foto gitu. Kepentingan. Nunggu humas dokumentasi lama orang masih ini. Iya. Nah kita sudah tahu tuh gestur itu, refleks. Kepentingan media sosial. Ya, akhirnya kita diminta. Tuh kalau urusan begini Pak Simon bisa itu. Iya. Nah, kayak gitu. Jadi itu hal-hal kecil menurut saya, tapi kita terlatih sebenarnya di organisasi kepekaan itu. Nah, termasuk kalau mau sedikit lebih yang agak ini ya, kalau orang yang biasa berorganisasi itu daya ingat, daya tangkapnya dia lebih tinggi, lebih cepat. Ya, kadang kan kita bicara ngobrol di organisasi itu kan pasti ada catatan dan ini. Iya. Nah, di dunia pekerjaan itu ada, hanya memang beda bahasanya. Beda. Mungkin di dunia pekerjaan kayak di instansi kami itu mungkin lebih high class, dibilang notulen. Iya. Nah, jadi asrot gitu. Asrot. Ya. Baru dengar asisten. asrot. Asrot. Iya, asrot. asrot. Itu yang catat, buat Iya. catatan gitu. Nah, itu kan tugasnya kalau di organisasi Sekretaris gitu ya, benar-benar. Itu satu hal yang menurut saya positif dan ya bisa sangat membantu kita di dunia pekerjaan. Iya. Gitu. Oke deh. Jadi bisa disimak ya teman-teman gitu bahwa bergabung ke dalam komunitas itu banyak berdampak baik gitu dalam konteks ini untuk di dunia kerja maupun bagaimana kehidupan kita bersosial ya Kak Simon. Sebenarnya masih banyak hal yang ingin didiskusikan gitu, tetapi karena waktu, this is last question ya Kak, untuk Kak Simon gitu. Kira-kira apa sih pesan gitu yang ingin disampaikan kepada diaspora timur semuanya gitu, mungkin khususnya anak muda ya, terkait untuk bisa lebih aktif atau join dengan komunitas daerah yang ada di Bali. Mungkin bisa Kak. Baik, mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini untuk teman-teman, terutama teman-teman muda, terus mengembangkan diri dengan ikut terlibat aktif terutama dalam berorganisasi. Jangan takut, jangan ragu, yakin dan percaya ada manfaat, ada hikmat positif yang bisa teman-teman dapatkan dengan aktif di berorganisasi. Ya, saya kira tadi yang sudah saya sampaikan itu bisa menjadi sedikit gambaran bahwa ada positif atau plusnya untuk kita yang bisa aktif di organisasi. Mungkin itu. Terima kasih. Akhirnya terima kasih banyak Kak Simon untuk amunisinya. Kita beri tepuk tangan dulu dong. Nah teman-teman semuanya,
Terima kasih Om Simon sudah berkenan hadir Sama-sama di Atre, program Atre. DIS ya, Atre. Atre. Emang nama yang sedikit susah ya gitu. Saya baru tahu orang Timur ada namanya Atre. Oke, terima kasih banyak Kak Simon sudah berkenan hadir. Ya, Oh ya, sama. teman-teman, program ini didukung oleh salah satu UMKM anak muda, ada Soekarno Glitter. Nah, untuk kamu yang ingin produkmu di-mention, bisa langsung hubungi kita di bawah ini. Dan untuk kamu, salah satu atau orang-orang yang di rantauan dan tidak bisa pulang, selamat Natal, selamat menikmati rindu-rindu itu ya. Selamat menikmati rindu dengan kesendiriannya. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Saya Atre, bye-bye. Bye.